Shalom, selamat sore. Yayasan Sinergi Disabilitas Indonesia. Hari ini temanya Mandi Story. Senin bercerita. Saya coba mengisi untuk Mandi Story hari ini. Saya mau coba berkisah singkat saja ya seputar Yayasan Sinergi Disabilitas Indonesia. Jadi saya Hervina Setiawati, saya disabilitas netra. Saya netra dewasa, ya netra dewasa saat saya diizinkan Tuhan ya untuk didiagnosa ablasio retina atau retina lepas pasca persalinan anak saya yang saat ini puji Tuhan Regina sudah 17 tahun. Ya. Jadi waktu itu saya minusnya tinggi 15-16 silinder 4, tapi Tuhan berikan karunia ya. Saya seharusnya saya disarankan medis untuk persalinan sesar karena minus saya tinggi ya. Tapi saya mencoba untuk menjadi seorang ibu yang baik karena itu persalinan pertama saya tetap persalinan normal. Dan setelah pasca persalinan normal itu retina mata saya secara perlahan pertama yang sebelah kanan lalu sebelah kiri itu lepas. Ya, jadi saya sempat menjalani 3 kali operasi dan 3 kali laser retina dan beberapa pengobatan non medis lainnya, ya pengobatan alternatif. Saya sebetulnya terakhir non disabilitas, ya, tapi memang sejak usia kelas 3 SD itu saya sudah kurang lebih kelas 1 ya. Kelas 1 itu saya sebetulnya juga sudah melihat tulisan di papan tulis itu saya harus maju ya, saya harus bawa buku saya ke papan ya supaya saya bisa menulis. Jadi memang sejak itu usia 9 tahun kelas 3 baru saya memakai minus dengan silinder 4 dan minusnya 15-16 sampai saya menempuh pendidikan ya SMP di Fransiskus 1 Keramat Raya, lalu SD saya di Fransiskus 4. Jadi ini semua saya menempuh pendidikan umum ya, lalu SMA Solo Jakarta Selatan, lalu saya coba peruntungan UMPTN di kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tapi belum rezeki. Akhirnya saya berkuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya angkatan 97 dan saya lulus tahun 2002. Setelah itu saya memulai merintis karir. Saya sempat supervisor marketing juga di PT Lipo Cikarang Tbk, dan terakhir itu 2006 itu saya bekerja di PT Telkomsel Tbk ya. Kurang lebihnya memang saya menjalani merintis karir itu sebelum saya tunanetra, karena setelah tahun 2006 saya operasi ya di tahun 2008 sampai 2010 operasi ablasio retina. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk sahabat semua, sahabat Yasdi, sahabat SDI, karena kita harus menjalani ya waktu kita mengalami kondisi disabilitas saat kita di titik terendah, pastinya Tuhan menempa kita, memproses kita untuk menjadi lebih baik. Karena saya bisa istilahkan kalau ujian itu bagaimana kita bisa naik kelas kalau ujiannya harus disesuaikan dengan level kenaikan kelas kita ya. Jadi pasti ada rencana Tuhan yang terbaik. Sejak saat itu saya mulai pasca operasi ablasio retina 2008 sampai 2010. Nah, saya mulai membuka diri mengenal komunitas disabilitas khususnya tunanetra itu di 2017 ya. Saya mulai mengenal belajar braille itu di LDD ya, Lembaga Daya Dharma, dan salah satu gurunya di sini ya, biarpun meskipun mungkin saya belum lulus ya, ada Bapak Ferry Situngkir ya, disabilitas tunanetra itu dulu guru braille saya. Sebetulnya guru braille-nya sangat baik, tapi memang muridnya juga yang mungkin muridnya yang memang agak ini ya. Agak kurang serius ya Pak Ferry ya. Ya terima kasih. Jadi saya mulai mengenal komunitas. Saya belajar braille itu sempat 8 kali pertemuan kalau nggak salah ya, seminggu sekali ya. Iya. Tapi
saya yakin dan percaya gurunya mumpuni ya. Ini muridnya saja yang nakal memang. Ya, sejak itu saya mulai mengembangkan talenta saya menciptakan lagu Indra Penglihatanku ya, yang bisa disimak di link YouTube Dai TV Orang Toko Spesial. Saya sempat publikasikan juga di berbagai area publik, Taman Ismail Marzuki, London School, lalu sempat di Off Air di Metro TV dan berbagai media mainstream lainnya ya. Nah, sejak saat itu saya mulai menjadi percaya diri saya mulai tumbuh ya, dan saya mulai mengembangkan juga berbagai karya lagu rohani di berbagai lintas denominasi gereja, termasuk di YouTube saya ada Hervina Setiawati, mungkin bisa disimak ya karya lagu saya. Ada Bajai, ada Banjir itu lagu anak-anak, ada Indra Penglihatanku, Do You Believe ya, Do You Believe itu lagu rohani Kristiani, lagu Natal. Lalu ada juga Haleluya Puji Tuhan ya, itu semua ada di YouTube Hervina Setiawati, bisa disimak ya, bisa di-subscribe juga dan di-share. Nah, di sini saya mulai mengembangkan komunitas. Itu awalnya sekitar 2014 ya. Awalnya komunitas ini bernama Sahabat Disabilitas Jokowi karena kita support Pak Jokowi dan Maruf Amin sebagai capres dan cawapres. Lalu tadinya mau saya hentikan, tapi karena memang ada request dari panitia bila ada event, mereka minta request untuk mengajak rekan-rekan lintas disabilitas dengan kuota yang ditentukan. Akhirnya saya membentuk Sahabat Disabilitas Indonesia ya sejak tahun 2019, dan berbagai event nasional seperti Natal Sekabupaten Tangerang, Indonesia International Motor Show ya, lalu juga Imlek Nasional dan lain-lain. Itu bisa dilihat dokumentasi videonya di YouTube di Facebook Yayasan Sinergi Disabilitas Indonesia. Kita juga sudah ada Facebook juga sosial media lainnya, YouTube ya, baru dirilis Desember lalu saat kita ibadah Natal Ekumene Yayasan Sinergi Disabilitas Indonesia. Jadi setelah berkembang, puji Tuhan, Tuhan izinkan ya, karena kan pandemi 2020 sampai 2022 terkendala waktu, jadi saya mulai menjadikan komunitas ini menjadi legal berbadan hukum itu di bulan April, tepatnya di 14 April 2023 menjadi Yayasan Sinergi Disabilitas Indonesia. Ya, artinya kita bisa bersinergi, bisa berkolaborasi, bermitra, bekerja sama, berpartner dengan berbagai lembaga, institusi manapun, ya lintas keyakinan dan lintas disabilitas. Tujuan saya apa? Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, toleransi antar umat beragama, mempererat persatuan dan kesatuan antara sesama disabilitas ya di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan goal saya juga, harapan saya supaya disabilitas bisa memberikan karya dan prestasi yang bisa diapresiasi oleh publik. Makanya saya juga menciptakan lagu Mars Sinergi Disabilitas Indonesia, Mars Yasdi. Mungkin nanti bila setiap ada event bisa kita nyanyikan ya, khususnya dari perwakilan KUR atau paduan suara yang sudah terbentuk ya. Nanti akan saya bentuk secara permanen. Jadi paduan suara yang sudah ada terdiri dari lintas netra dan daksa ya, lintas disabilitas. Ya, semoga Yayasan Sinergi Disabilitas Indonesia ini kedepannya bisa bertumbuh dengan program-program yang ada ya, bisa bermanfaat menjadi dampak garam dan terang khususnya untuk para rekan-rekan lintas disabilitas, dan dengan kelemahan dan keterbatasan ya, saya Hervina Setiawati sebagai pengurus, apalagi kondisi kami juga disabilitas, dan ketua Yasdi Pak Nikolas Sutabarat, disabilitas netra dewasa juga, dibantu dengan pengurus-pengurus lain ya non disabilitas, ada Bu Teresia, Sri Rahayu, ada Bu Titi, dan ada pembina yang lain. Jadi memang semoga kita yang masih bayi ini, masih baby ya, per April kemarin berarti kalau hitungannya sekitar baru 9 bulan ya, 9 bulan ya. Ibaratnya bayi itu baru baru merangkak ya mungkin ya. Jadi saya mohon dukungan doanya juga supaya kedepannya setiap event-event atau program Yasdi bisa bermanfaat untuk anggota di dalam. Dan saya akan terapkan beberapa peraturan, mungkin nanti akan saya revisi ya, karena sifatnya dinamis ya. Peraturan itu ada karena biasanya ada pelanggaran ya. Jadi di setiap negara pun itu juga ada aturan main ya, di sekolah, di mana di lembaga institusi pasti punya aturan main sendiri atau regulasi ya. Kurang lebihnya begitu. Saya sudah panjang kali lebar untuk Mandi Story hari ini, hari Senin tanggal 8
Januari, memulai minggu pertama di tahun 2024. Semoga bisa bermanfaat. Dan silahkan di subscribe, di share ya YouTube Yayasan Sinergi Disabilitas Indonesia. Dan kalau mau lihat profil saya lebih jauh, kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang, bisa juga disimak di Hervina Setiawati dan Link Dai TV, orang tuaku spesial. Ya, semoga bisa menginspirasi untuk semuanya. Salam sehat. Tuhan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih memberkati kita semuanya. Amin.